Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Rabu 16 November 2022, akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0417 Perdata G 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Aulia Gaida Dinova binti Surajaya Putra sebagai penggugat melawan Haruminata Riyadi bin Tony Riyadi sebagai tergugat. Majelis Hakim silakan masuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat siang. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Rabu 16 November 2022 dengan nomor register perkara 0471 Perdata G 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang cerai gugat antara Aulia Gaida Dinova binti Surajaya Putra sebagai penggugat dan Haruminata Riyadi binti Tony Riyadi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Kepada penggugat atas nama Aulia Gaida Dinova binti Surajaya Putra dan tergugat Haruminata Riyadi binti Tony Riyadi beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat siang saudara penggugat. Selamat siang Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik, Siapa nama saudara? nama saya Aulia Gaida Dinova. Berapa umur saudara? Saya berumur 28 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di Jalan Melati nomor 12, Jakarta Selatan. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan bersembunyi? Tidak Yang Mulia, saya akan didampingi oleh perusahaan saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili? Ya benar. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik. Baik, selanjutnya. Selamat siang saudara tergugat. Selamat siang, Pak. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik, Siapa nama saudara? nama saya Haruminata Riyadi. Berapa umur saudara? Saya saat ini berumur 30 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Alamat saya berada di Jalan Nowak nomor 75 Jakarta Barat. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan berdiskusikan? Tidak, Bu. Saya akan dibantu oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, Ya, benar. dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perebutan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan merebutkan hak asuh anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hak asuh ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Baiklah kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengubah hati saudara untuk mengurungkan niat perebutan hak asuh ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak Yang Mulia, saya akan tetap pada pendirian saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dia Yang Mulia. Saya ini manusia, saya punya hati Yang Mulia. Bagaimana bisa saya menerima sikap dia yang seperti itu? Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan perebutan hak asuh anak ini? Saya ingin melanjutkan ini, Yang Mulia. Lagi pula, sudah sering upaya damai kami tempuh, begitu juga dengan pihak keluarga. Tetapi tetap saja dia tidak bisa berubah.
penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Sesuai dengan tahapan persidangan, bahwa selanjutnya kami akan membacakan gugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat penggugat dari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini kami tetap akan membacakan surat gugatan dari penggugat. Satu, bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dari akta cerai nomor 109 AC 2022 KSDG tertanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua, bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah asuh anak yang belum ditetapkan oleh pengadilan. Tiga, bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. 4. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan masa depan anak sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut. 5. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari Nando Fajri Riyadi saat ini, anak tersebut benar-benar di bawah pengasuhan penggugat. 6. Bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang bernama Nando Fajri Riyadi bin Harun Dinata Riyadi, umur 3 tahun, tanggal lahir Depok, 26 Oktober 2019, berada di bawah hak asuh penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengubah atau menambah isi surat gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan ini secara lisan atau tertulis? Ya, Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik, bagaimana saudara tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan jawabannya sekarang? Sudah, Yang Mulia. Saya akan menjawab jawaban dari penggugat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 16 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Aulia Gaida Dinova dengan alamat Jalan Melati nomor 12 Jakarta Selatan. Dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugat balasan. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. 1. Berdasarkan gugatan tersebut, saya bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. 2. Dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan hendak untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pelanggaran. 3. Penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak. 4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Saya akan mengajukan replik secara lisan. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan atau replik terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa dalil 1 menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi dan itu sangat keliru. Karena hal-hal yang dinyatakan di gugatan ini benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. 2. Bahwa penyakit bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan sehingga tidak akan membahayakan anak. 3. Bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat tetap pada surat gugatannya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan mengajukan secara duplik? Ya, Yang Mulia, saya akan mengajukan duplik secara lisan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut pernyataan publik dari replik tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak tegas gugat penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawabannya pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam publik ini. 3. Bahwa tergugat menolak tegak reaksi yang mengatakan bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat tetap berada di jawaban utamanya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah ada, Pak. Baik, selanjutnya saudara tergugat dan tergugat untuk menyiapkan saksi dan bukti pada tahap berikutnya. Baik, apakah saudara-saudara sekalian sudah mempersiapkan para saksi? Sudah ya, Mulia. Baik, silakan untuk saksi pertama. Dipanggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 698 data 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Lala Monika sebagai tetangga penggugat. Selamat siang. Apakah saudara sudah siap? Saya saksi harap kalau ini saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan dan media data. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saksi dengan penggugat ada hubungan hanya sebatas kepada penggugat. Sekarang di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat tempat tinggal di Jalan Batu dan penggugat. Terus mau kamu apa? Kita tunggu waktu bersama. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat sebelum bercerai? Saya sering mendengar pertengkaran di sekitar rumah mereka. Saya juga sering mendengar tangisan yang dilakukan dari penggugat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara dari penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Begini Bu Hakim, saya tahu betul mana suara dari TV atau suara nyata dari manusia. Saya juga sering mendengar maki-makian, marah-marahan dari sang penggugat. Selain itu, apa ada hal yang Anda ketahui? Tidak. Baik, kalau begitu terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat semua. Dari saksi, tadi apakah saudara terlibat menerima pernyataan saksi penggugat? Keberatan bagi. Apakah ada saksi lain yang akan Anda hadirkan? Ada bagi. Silakan hadir. Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 123 data 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Kompin sebagai sekretaris tergugat. Selamat siang. Selamat siang. Apakah saudara sudah siap? Saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan melindungi saya. Tuhan memberi saya. Baik saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar.
Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dan menggugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saya dengan penggugat tidak ada hubungan pihak sebagai saksi tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Hubungan mereka di luar pihak harmonis, namun di balik semua itu mereka saling dekat dan hampir melukai anak ini. Saat itu Anda berada di mana? Saat itu saya sedang mengangkat barang ke rumah dan tidak sengaja mendengar keributan dari Bu Aulia dan Mas Bia dan hampir mencelakai anak kedua yang sangat sekali. Selanjutnya, apakah yang Anda ketahui? Saat itu Bu Aulia berada di puncak marah dan hampir melukai anak kedua. Kapan Anda melihat hal tersebut? 6 bulan lalu. Lalu, apakah yang terjadi? Lantas Bu Aulia dan Panando berdebat dan seringkali berakibat membawa pergi anaknya keluar yang lain. Apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak, kalau saya memiliki Bukti seperti apa? rekaman CCTV. Silakan putar bukti tersebut. Lihat, Nando sampai ketiduran nungguin kamu. Apa-apaan kamu kasar sama Nando? Kamu cuma bisa bikin dia bahaya. Setelah itu, apakah ada lagi hal yang Anda ketahui? Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudari saksi, silakan keluar. Baik, untuk bukti dan saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Adapun kesimpulan selengkapnya adalah satu, bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan pengacara pada 4 Juli 2022 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dicatat dengan register nomor 109 LBC 2022. 2. Bahwa persoalan mulai timbul ketika tergugat dirasa tidak mampu merawat anak dengan baik. 3. Bahwa tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik. 4. Bahwa tergugat selalu membawa paksa anak. 5. Bahwa semenjak perceraian, tergugat tidak memberikan kesempatan penggugat untuk menemui anaknya. Baik yang mulia, di sini saya akan membacakan kesimpulan akhirnya. 1. Bahwa gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. 2. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada nomor 1 di atas, keputusan penggugat untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan merupakan suatu pelanggaran. 3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing. Selanjutnya merupakan tahap pembacaan putusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. 1. Sebagai hukuman penggugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada tergugat. 2. Membebani biaya persidangan ini kepada penggugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk kepada para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara C2 nomor 041 Perdata G 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasti pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022